Merino tidak masuk dalam skuad Real Sociedad untuk pertandingan persahabatan melawan Union Berlin, yang bisa berarti kepergiannya akan segera terjadi. Pemain berusia 28 tahun itu percaya bahwa Arsenal adalah proyek yang sempurna untuknya. Menurut Give Me Sport, Arsenal sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Merino, terutama karena ketertarikan Liverpool pada Zubimendi. Hingga berita ini diturunkan, diskusi dengan Real Sociedad masih terus berlangsung. Arsenal telah meningkatkan pengejaran mereka terhadap Merino sejak pekan lalu. Dengan pembicaraan lebih lanjut telah dijadwalkan dengan Real Sociedad. Arteta dilaporkan yakin bahwa kemampuan Merino akan melengkapi Rice, membuatnya menjadi rekrutan prioritas di saat klub berusaha untuk memperkuat lini tengah mereka. Arteta dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di dalam klub telah memprioritaskan Merino setelah mengamankan Calafiori bulan lalu. Sementara Arsenal telah menjajaki berbagai opsi sejak akhir musim 2023 dan 2024. Arteta sangat ingin menyelesaikan perekrutan Merino seiring dengan semakin dekatnya musim baru Premier League. Bertentangan dengan beberapa laporan, Merino bukanlah sebagai opsi cadangan jika Arsenal gagal mendapatkan Zubimendi. Sementara Liverpool kini tampaknya siap untuk mendatangkan Zubimendi, dengan Real Sociedad mengharapkan kepindahannya dapat disepakati. Klub asal Merseyside tersebut dilaporkan siap untuk membayar klausul pelepasan Zubimendi yang bernilai 51,7 juta pound sterling saat mereka mencari akuisisi besar pertama mereka di bawah asuhan manajer baru Arne Slot. Sementara itu, Arsenal telah menurunkan ketertarikan mereka terhadap Zubimendi karena berbagai sumber mengatakan bahwa sang gelandang kemungkinan besar akan tetap di Real Sociedad untuk satu musim lagi. Bahkan ada indikasi bahwa ia dapat bergabung dengan Real Madrid pada musim panas mendatang, terutama jika manajer Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, mengambil alih kursi kepelatihan di Bernabeu. Olympique Marseille telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap striker Arsenal, Eddie Nketiah, dengan mengajukan penawaran baru untuk sang pemain, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Negosiasi antara kedua klub tampaknya terhenti baru-baru ini setelah Arsenal menolak tawaran kedua Marseille sebesar 23 juta pound sterling. Berbagai sumber mengindikasikan bahwa Marseille siap untuk meninggalkan pengejaran karena mereka tidak mau memenuhi valuasi sebesar 35 juta pound sterling dari Arsenal untuk penyerang berusia 24 tahun itu. Namun Romano mengungkapkan bahwa Marseille kini telah kembali dengan tawaran baru, meskipun rincian spesifik dari tawaran tersebut masih dirahasiakan. Memposting di X, Romano menyatakan, "Pahami Olympique Marseille telah mengirimkan tawaran baru kepada Arsenal untuk Eddie Nketiah. Negosiasi dimulai kembali dan Nketiah tetap tertarik untuk pindah ke Marseille, tertarik dengan proyek tersebut. Marseille senang untuk kembali melakukan pembicaraan, tetapi mereka hanya akan maju dengan persyaratan mereka." Romano sebelumnya menyarankan bahwa kompromi pada biaya transfer dan struktur pembayaran dapat membuka jalan bagi kesepakatan yang sukses antara kedua klub. Perkembangan ini terjadi di tengah-tengah jendela transfer yang sibuk bagi Arsenal, yang telah menyelesaikan perekrutan permanen David Raya dan Ricardo Calafiori. The Gunners juga sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mendapatkan gelandang Real Sociedad, Mikel Merino, setelah dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi untuk kontrak 4 tahun. Namun diskusi mengenai biaya transfer pemain berusia 28 tahun itu masih terus berlanjut. Untuk membiayai kesepakatan Merino, Arsenal baru-baru ini menjual Emil Smith Rowe ke Fulham dengan harga 34 juta pound sterling, 27 juta pound sterling di muka, ditambah 7 juta pound sterling sebagai tambahan. Selain itu, klub sedang mencari penyerang baru, dan menjual Nketiah ke Marseille dapat memberikan dana yang diperlukan dan ruang skuad untuk akuisisi ini. Marseille yang sangat ingin memperkuat opsi lini serang mereka telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Nketiah. Tawaran awal mereka sebesar 27 juta euro atau 23,25 juta pound sterling ditolak oleh Arsenal yang bertahan dengan harga 35 juta euro atau 30 juta pound sterling ditambah klausul penjualan untuk pemain jebolan akademi mereka. Terlepas dari kemunduran awal, Marseille tetap bertekad untuk mengamankan jasa Nketiah.
setelah merekrut Mason Greenwood musim panas ini dan menjajaki opsi penyerang lain seperti Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund dan Elio Wahi dari Lens. Romano menekankan bahwa meskipun ada laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa kesepakatan itu telah gagal, potensi kepindahan Nketiah ke Marseille masih sangat mungkin terjadi. Mikel Arteta mengatakan bahwa Alexander Zinchenko harus bersaing dengan rekrutan baru, Riccardo Calafiori, untuk memperebutkan satu tempat di tim inti Arsenal musim ini. Zinchenko yang bergabung dengan The Gunners dari Manchester City 2 tahun lalu langsung memberikan dampak yang luar biasa dengan bermain sebagai bek kiri. Sebuah langkah taktis yang hampir saja membawa Arsenal meraih gelar juara Premier League. Namun performa Zinchenko menurun musim lalu saat tim-tim lawan mulai mengeksploitasi kelemahan lini pertahanannya. Akibatnya, ia mendapatkan waktu bermain yang terbatas selama periode krusial tersebut. Dengan Arteta lebih memilih Takehiro Tomiyasu dan Jacob Kiwior sebagai bek kiri. Kedatangan Calafiori telah mengintensifkan persaingan untuk memperebutkan tempat di lini pertahanan yang merupakan lini pertahanan terkuat di Premier League musim lalu. Meskipun demikian, Zinchenko menunjukkan kemampuannya dalam menyerang dalam kemenangan 4-1 atas Bayer Leverkusen, mencetak gol pembuka dengan penyelesaian akhir yang tajam dan sering tampil di posisi yang lebih maju. Arteta bagaimanapun telah menegaskan bahwa fokus Zinchenko haruslah mengamankan perannya sebagai bek kiri daripada bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah, meskipun beberapa penggemar melihat kualitasnya lebih cocok di sana. Jelas, dia pernah bermain di lini tengah, namun fokus utama baginya saat ini adalah bermain sebagai bek sayap dan memberikan opsi serta solusi di area tersebut. Ia tahu kualitasnya, ia tahu apa yang perlu ia tingkatkan. Ia adalah seorang pemain yang memiliki komitmen tinggi, ujar Arteta dalam konferensi pers usai pertandingan. Zinchenko telah melakukan sedikit transformasi selama pramusim, mengubah nomor punggungnya dari nomor 35 menjadi nomor 17, sebuah nomor yang memiliki makna personal baginya. Semoga saja, saya sangat berharap demikian. Sejujurnya, nomor ini spesial bagi saya. Saya biasa memakainya saat tumbuh dewasa. Semoga saja, kita lihat saja nanti. Zinchenko mengatakannya setelah pertandingan, mengungkapkan harapannya bahwa nomor baru itu akan membawa keberuntungan baginya. Berkaca dari penampilannya, Zinchenko menambahkan, "Saya senang dengan gol saya, tetapi memenangkan setiap pertandingan adalah hal yang paling penting, baik secara individu maupun tim. Ini merupakan musim yang sulit bagi saya, jadi saya akan mencoba untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan cinta dari para penggemar," tutupnya.